Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita memuji Tuhan yang baik. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Praise God forevermore. Glory to God. Kami percaya Tuhan, dalam pujian penyembahan ini, biarlah Engkau yang disenangkan. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal loh ya. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana keadaanmu hari ini? Kalau engkau sedang lemah, engkau sedang bimbang, engkau sedang khawatir, engkau sedang sakit, mari saudara-saudara angkat tangan pada Yesus. Ada lawatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yeay. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Pasti tetap percaya, Tuhan setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap setia. Dia tetap sanggup. Dan Dia selalu mau menolong setiap orang-orang yang datang kepadanya. In Jesus' name. Kuasa doa di dalam nama Yesus tidak expire dan tidak terlambat. Kuasa Tuhan Yesus datang melawat Anda. Berbahagialah saudara-saudara, kita yang bersama-sama percaya akan kuasanya, pribadinya yang sudah mengasihi kita dan menuntun kita hari-hari hidup ini. Mari Pastor Andy mengajak saudara-saudara sekalian, mari hidup dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Yes, mari tetap percaya, Yesus sangat baik. Amin. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Glory to God, amen. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus tak pernah gagal. Yeay. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amen. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan
setia. I love you Jesus. Sama-sama katakan, I love Jesus. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Yes. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Segala perkara hidup kami Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Halo semua saudara-saudara sekalian. Senang banget, syukur, puji Tuhan. Terima kasih ya Abah. Kesempatan yang berharga bisa menyapa. Ada begitu banyak saudara-saudara, pemirsa, pendengar yang bersama-sama sedang menikmati lawatan, kuasa, kasih, jamahan dari Papa Surgawi. Saat ini juga tubuh yang lemah engkau dikuatkan, badan yang sedang sakit engkau disembuhkan, hati yang sedang susah mendapat kekuatan yang baru dan penghiburan, serta pergumulan. Biarlah engkau mendapatkan jalan keluar. In Jesus' name. Praise God forevermore. Sebab kita semua berharga. Kita semua berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Mungkin saudara-saudara banyak dinilai dan sebagian mungkin engkau direndahkan oleh dunia atau orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian. Atau berita-berita kita dengar yang melemahkan justru akan memberi rasa khawatir. Saya beritahu kepada saudara sebagai hamba Tuhan, hidupmu berharga bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat selama telinga engkau bisa mendengar, selama engkau masih bernafas, tidak ada yang terlambat. Bahkan sekalipun ibarat sumbu yang hampir padam akan bersinar kembali. Bahkan buluh yang hampir patah tidak akan dibuang. Tetapi Tuhan Yesus, Dia bisa pakai, sanggup pakai untuk kemuliaan-Nya. Penyakit tidak menguasai tubuh orang percaya. Karena tubuh orang percaya adalah rumah kesembuhan, bukan rumah sakit. Orang percaya tidak langganan penyakit, melainkan langganan mujizat, kabar baik, pengharapan, kesaksian iman, berita Injil, kabar baik. Biarlah ini menjadi kesukaan kita. Kita tidak suka membicarakan hal-hal yang melemahkan atau hal-hal yang menakutkan. Kita suka membicarakan tentang kasih Tuhan, kasih Bapa,
yang memberikan anugerah, pengharapan, hidup yang kekal. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih buat saat ini. Orang-orang benar, pemirsa, pendengar, kami semua siap menerima berkat-Mu Tuhan. Berkat firman Tuhan yang menghidupkan setiap rohani kami. Biarkan kami mendengar sabda firman-Mu ya Bapa Surgawi. Karena firman-Mu lah yang menjadi jalan kesembuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yeay. Hari ini kelihatannya penampilannya lebih rapi. Dan ketika pastor mengamat-ngamatin hari ini, wajah ini kelihatannya keren. Lihat style begini, kelihatannya keren. Yang lain jangan iri. Tidak boleh iri yang lain. Kenapa saudara-saudara? Karena keren ini atau wajah ini Bapak Ibu, pemberian Tuhan. Satu dengan yang lain tidak boleh saling membanding-bandingkan. Karena wajah ini, wah, saya merasa handsome, GR, ya gak apa-apa. GR yang penting gak nyakitin orang. Saya merasa segar wajah saya. Apakah saya boleh sombong? Gak boleh. Apakah saya merasa harus lebih baik dari orang lain? Gak boleh. Karena ini adalah pemberian Tuhan. Satu dengan yang lain Tuhan berikan berbeda-beda. Ya. Tetapi kalau kita mau lebih jauh, kita mengamat-ngamatin, pasti ada yang bisa kita celah. Contohnya nih, kalau kita buka ruang pengamat, maka muncul banyak pengamat-pengamat. Ada yang bilang, kalau bisa pastor, ininya ditipisin, ya kan? Ada yang bilang, kalau bisa pastor, belahnya jangan samping, 3/4 saja, biar kayak Aram Kuo Fucen. Kalau bisa pastor, jangan belah 3/4, belah tengah aja, kayak aktor Amitabh Bachchan. Lalu yang modis-modis gitu ya. Kalau bisa pastor, ini jangan terlalu rapi. Kalau bisa ini hemnya kasih naik dikit gini, pastor, biar agak modis. Tapi ya saya pikir begini aja deh. Bible pernah mengajar kita di dalam surat Yakobus ya. Kalau orang hanya pintar mengamat-ngamatin, wah, bisa ada berkata, pastor, alisnya kalau bisa ditipisin, ketebalan. Nanti kayak cewek gitu, terlalu tebal gitu. Atau pastor digendutin lagi, biar cabi-cabi. Atau yang suka langsing, pastor dibuat slim lagi dong. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pernah berkata, kalau kita terlalu banyak mengamat-ngamatin, kita nanti lupa menjadi pelaku.
Ya, Pastor hari ini mau membuka renungan dengan sebuah ilustrasi-ilustrasi ini, mudah-mudahan memberi pencerahan. Kalau kita mengamat-ngamati, pasti selalu kita menemukan hal yang kurang. Nah, hari ini yang Pastor mau share adalah jalan kesembuhan. Nah, beberapa tahun lalu pernah kita buat, sampai sekarang masih ada, cuma memang belum kita finishin, namanya tangga kesembuhan. Ya, jadi pernah ada tangga kesembuhan dan videonya udah naik kok berapa bulan atau tahun lalu. Lalu yang ada yang ingat barangkali ya, tangga kesembuhan itu waktu sebelum suasana hari-hari ini, tempat orang duduk sebelum kita datang mendoakan atau melayani orang-orang sakit. Ya. Sebetulnya kan itu bahasa Inggris juga, Tribun Healing Center, Tribun Kesembuhan. Lalu Healing Water, air kesembuhan. Ada yang protes? Ada. Lalu sekarang lagi finishing juga kolam kesembuhan. Ada yang protes? Ada. Nah, hari ini Pastor sampaikan jalan kesembuhan. Ada yang protes? Ada nggak ya? Rasanya ada aja sih. Karena seperti yang Pastor katakan tadi, bahwa selalu ada yang ngamatin. Tetapi ilustrasi tadi, berpakaian hari ini pakai blazer, wajah kita berbeda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang seperti sana, sini. Satu yang lain tidak boleh iri. Karena wajah ini, saudara-saudara, adalah pemberian dari Bapa di surga, Tuhan. Jadi kalau mau membanding-bandingkan, kita nanti bisa banyak celah. Ya, dalam hidup pun demikian, saudara-saudara. Apa yang kita alami hari ini, bagaimana hidup kita hari ini, yang paling penting adalah kita dituntun oleh Tuhan. Yes, puji syukur banyak banget yang mengerti ilustrasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jalan kesembuhan. Siap-siap mungkin jadi kontroversi lagi. Tapi kontroversi itu selalu ada dari zaman dulu sampai akhir dunia. Kadang-kadang kontroversi menjadi jalan berkat untuk Injil diberitakan. Orang penasaran, orang mendengar, orang cari tahu, dan ketika orang lihat, orang rasakan, mereka mengalami Tuhan Yesus. Amin. Kitab Amsal pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan sabda firman Tuhan hari ini. Amin. Jalan kesembuhan. Kitab Amsal pasal 4 ayat
14 sampai ayat 22. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Ibu sekalian terkasih, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Yang firman Tuhan mau ajar kita jalan kesembuhan. Mengapa? Karena ternyata ada jalan orang fasik, dan kita nggak mau dong ada di jalan orang fasik. Katakan amin. Mengapa kita mau berjalan di jalan kesembuhan? Karena kita tidak mau, dan firman Tuhan berkata, kitab Amsal 4:14 bagian B, ada jalan orang jahat, dan kita tidak mau dong berada di jalan orang fasik. Kita tidak mau berada atau berjalan di jalan orang jahat. Bahkan firman Tuhan berkata, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan tetaplah jalan terus. Karena jalan orang fasik dan jalan orang jahat adalah mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap, mereka tidak bisa ngantuk maksudnya, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Jadi jalan orang fasik dan jalan orang jahat tidak tenang hidupnya sebelum mengusik orang lain. Tidak ngantuk, tidak bobok sebelum melukai orang, menyakiti orang. Kepuasannya membuat orang terluka. Kepuasannya membuat orang menyakiti orang. Mereka tidak tenang hidupnya kalau tidak berbuat jahat. Jadi kalau mereka hari ini sebelum berbuat jahat, nyakiti orang lain, menyandung orang lain, mereka itu tidak tenang. Ini seram, saudara-saudara. Ini jalan yang seram. Mereka makan roti kefasikan. Mereka minum anggur kelaliman. Makanannya nggak jadi berkat. Minumannya nggak jadi berkat. Maka saudara-saudara sebagai orang percaya, sebelum makan dan minum, mohonkan berkat untuk makan dan minum itu. Supaya tubuh kita menjadi sehat, kuat untuk melayani, bukan untuk menyakiti. Jalan orang fasik itu jahat. Makanannya nggak jadi berkat. Bisa membuat tubuhnya sakit. Sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ada sebuah kesaksian pastor sih yang baru-baru ini saya alami kembali. Aliran kesembuhan yang saya rasakan langsung ya, itu Tuhan tolong. Rambut saya sebetulnya itu saudara-saudara, setelah
kesembuhan dari COVID kemarin, kan COVID itu yang saya alami ya, itu menyerang bukan hanya paru-paru menjadi putih semua. Waktu pesta rongseng itu yang kesekian kali, torak ya itu, ada pneumonia. Dan COVID gejala berat yang saya alami itu sampai turun ke ginjal, lambung, ya, lever, tulang, urat, kemarin bibir pecah. Nah, termasuk rambut itu rontok. Dari mana saya tahu? Waktu sisir, waktu mandi, waktu bangun tidur, itu karena spray yang tempat saya tidur itu warna putih, itu spray penuh dengan rambut. Tapi puji syukur, hari ini justru saya melihat tebal lagi dan rontoknya itu tidak lagi. Ya kalau lepas 1-2 helai waktu kita nyisir, saya kira itu hal yang normal ya. Tapi yang saya alami langsung ini baru saja. Luar biasa loh. Saya teringat dengan firman Tuhan berkata, rambut pun Tuhan hitung. Dan hari ini kalau saya melihat ini, padahal awal kemarin sempat di sini kelihatan kayak tipis gitu ya. Sekarang puji syukur, rasanya lebat lagi loh. Saya percaya makanan minuman yang saya makan diberkati dalam nama Yesus, menjadi makanan dan minuman yang menyembuhkan. Tetapi Tuhan memberikan kita sebuah pengertian hari ini bahwa jalan orang fasik atau jalan orang jahat mereka makan dan minum tidak diberkati. Bahkan dikatakan makanannya makan roti kefasikan. Ya, minumannya minum anggur kelaliman. Mengerikan. Biarlah semua pemirsa dan pendengar kita. Raja Daud pernah berkata begini, sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya karena Tuhan menyertai kita. Sekalipun kita hari ini hidup di tengah-tengah masa pandemi yang melanda negeri kita, percaya gadah dan tongkatnya Tuhan yang menyertai Daud, menyertai kita juga. Amin. Sekarang kita lihat Amsal 4 ayat 18. Kalau tadi kita sudah melihat jalan orang fasik, jalan orang jahat. Nah sekarang ayat 18 ini jalan orang benar. Jalan orang benar adalah jalan kesembuhan. Amin. Ayat 18 ya. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jalan orang benar itu seperti cahaya. Bapak Ibu bisa menangkap apa fungsi, apa guna cahaya. Bahkan dalam surat Roma pun berkata, oh betapa indahnya, betapa eloknya, betapa damainya langkah kaki orang benar saat berjalan, dan dimanapun dia hadir ada damai sejahtera. Jalan orang benar itu seperti cahaya, menerangi, mengarahkan, memberikan jalan keluar.
yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, sebaliknya ayat 19 kembali kita diperingatkan untuk hati-hati ya, untuk bijaksana. Karena kalau jalan orang benar itu seperti cahaya, tetapi jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Harusnya ini sudah cukup ya, kita sudah terberkati. Namun pastor minta izin baca sampai ayat 22. Sekarang Amsal 4 ayat 20 sampai 22 ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi jalan orang benar itu menjadi teladan. Akan diikuti oleh orang-orang benar yang lain. Jalan orang benar akan menjadi warisan iman. Bukan hanya perkataannya, teladan hidupnya, kesaksian pelayanannya, dampak daripada buah-buah rohnya, kebaikan hatinya, kemurahannya, karakternya, hidupnya. Yuk kita berlomba-lomba tetap ada di jalan orang benar yang seperti cahaya, menyinari, menerangi, menguatkan, bukan menyandung, memberikan damai sejahtera, bukan membuat orang akan kepahitan. Hai anakku, kata firman Tuhan, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Please, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena apa? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jalan orang fasik, jalan orang jahat menuju kebinasaan. Jalan orang benar adalah jalan kesembuhan. Bukan hanya hidupmu, rohmu, jiwamu mengalami kesembuhan dan kesembuhan. Karena kesembuhan masih ada. Lain halnya kalau saudara-saudara sudah tidak percaya kesembuhan ilahi atau kuasa kesembuhan Tuhan Yesus masih ada. Maka saudara-saudara mungkin tidak mengalaminya. Karena prinsip hidup saya adalah yakini apa yang saya percayai, percayai apa yang saya yakini. Hidupi apa yang saya yakini, yakini apa yang saya hidupin. Jalan orang benar adalah jalan kesembuhan. Bahkan ketika hamba Tuhan berjalan, bayangannya pun bisa menyembuhkan. Itulah kuasa Tuhan. Pastor Andy tidak boleh iri dengan hamba Tuhan seperti Paulus. Kenapa tidak boleh iri? Itu pemberian Tuhan.
Namun ketika kita belajar hidupnya, penyerahannya, pelayanannya, imannya, tidak mustahil Tuhan bisa mengaruniakan. Karena secara universal Tuhan sudah pernah bilang, setiap orang percaya diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Dan yang tertulis Tuhan sudah pernah bilang apa? Matius 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Yang penting, sumber kesembuhannya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Tuhan tidak terkungkung, Tuhan tidak tergembok dengan pola atau cara. Karena Tuhan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus banyak cara menyembuhkan orang-orang sakit, termasuk bisa pakai air liur. Jijik. Tapi itu bisa pakai adukan tanah, bisa pakai air, basuhlah dan tahirlah. Padahal Tuhan bisa cukup berfirman, kesembuhan terjadi. Ini sebetulnya satu ilustrasi bagi kita di masa kini, bahwa apapun keadaanmu, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan, menyembuhkan, menolong, melepaskan Anda. Tuhan tidak terikat oleh pola atau metode. Tuhan adalah Roh. Kalau Tuhan terikat oleh satu cara kesembuhan, maka 27 kitab di perjanjian baru itu semuanya dengan firman, aku mau kamu sembuh, 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 aku mau kamu dilepaskan, aku mau kamu diampuni. Bahkan Tuhan bisa pakai media tanah, menulis untuk sebuah pesan pengampunan kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Jadi saudara-saudara, Tuhanku itu hidup. Bahkan tidak mustahil ya, tempat di mana orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan melalui satu jalan, dan orang itu pun sudah pergi. Orang yang lewat di jalan itu mengalami kesembuhan. Tidak mustahil. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Waktu masih pelayanan kita sebelum masa-masa seperti sekarang, ketika Pastor dipercaya untuk memimpin sebuah kebaktian, padahal kebaktian itu di tempat yang besar banget, bisa menampung sampai ribuan orang Bapak Ibu. Saat kita berkhotbah dari tempat yang jauh, bahkan ada orang yang di jalan-jalan, manifestasi, dilepaskan dari roh-roh jahat. Kan jaraknya jauh. Waktu itu kan belum seperti sekarang online. Ini online lebih jauh lagi. Tetapi karena di tempat itu ada orang percaya berkumpul, ada kuasa Tuhan. Dan sekitar di mana jalan itu, orang-orang yang jalan merasakan, mengalami. Bisa dilepaskan, bisa disembuhkan. Ada manifestasi, roh jahat keluar. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, Pastor keluar dari geraha. Di depan geraha ada beberapa orang
Kami tidak mendoakan waktu itu karena kami komitmen tetap belum tatap muka, tetap lewat form doa. Namun ketika kami jalan, ini terjadi beberapa hari yang lalu. Kami jalan, padahal itu berseberangan. Tidak satu jalan. Di tengah-tengahnya itu jalan raya. Jadi pesta di sebelah sini, orang ibu itu di sebelah sana gitu. Jadi saya di sini, ibu di sini. Dan ini adalah tengah jalan raya Marta Dinata. Tiba-tiba manifestasi dan dia dilepaskan. Bahkan pesta tidak menyentuhnya. Dia dilepaskan, dia dibebaskan. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka saudara-saudara, banyak banget ya setiap hari orang-orang yang bersaksi mengalami kesembuhan secara ilahi melalui layanan online. Bersyukur sebelum hari ini terlibat pelayanan online, banyak pengalaman-pengalaman jalan kesembuhan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Dan ketika mendoakan melalui online, pastor bisa merasakan urapan kesembuhan yang sama, yang menjamah secara tatap muka, urapan kesembuhan yang sama bisa menjamah tubuh Anda dimanapun saudara-saudara berada saat melihat video ini. Urapan kesembuhan, kuasa yang sama sanggup melawat hidup Anda. Jalan kesembuhan, jalan orang benar, dengar-dengaran firman Tuhan dan percaya, perkatakan. Inilah yang menjadi kesembuhan bagi tubuh Anda. Jalan kesembuhan atau jalan orang benar itu wajahnya bercahaya. Jadi kalau wajahnya bercahaya, dari dalam hati terpancar kehidupan. Demi kemurahan Tuhan hari ini, saat ini, hapuslah air mata kesedihanmu. Kalaupun air mata tetap harus keluar, biarlah itu air mata sukacita, air mata pengharapan. Bahwa saya orang benar, jalan hidup orang benar, bukan semakin sakit loh ya. Bukan semakin terpuruk loh ya, bukan. Itu jalan orang fasik, itu jalan orang jahat, bahkan makanan minumannya menjadi kefasikan. Tetapi saudaraku, demi kemurahan Tuhan, kita orang benar, katakan amin. Dan kita berjalan di jalan kesembuhan. Semakin hari, semakin baik keadaan kita. Semakin hari, semakin menerangi. Karena cahaya itu menerangi. Semakin hari hidup kita, semakin memberkati. Dan saya rasa hari ini waktu yang sangat-sangat baik untuk memberkati. Di mana banyak orang yang mengalami kesulitan, ini waktu yang terbaik untuk memberkati. Kita sudah sering kali mendengar, berkhotbah, hamba Tuhan mengajar, tahu kisah ini. Bagaimana Yusuf menjadi berkat di Mesir. Saat kapan? Saat sedang mengalami kekeringan. Dan akibat kekeringan itu, kelaparan, kesulitan dialami oleh orang banyak penduduknya. Maka kita jangan hanya khotbahkan bagaimana Yusuf menjadi berkat, tapi kita mau menjadi pelaku. Sebab bagi orang fasik, dia hanya tahu mengamat-ngamatin wajahnya.
lalu membanding-bandingkannya dengan orang lain yang tidak setuju dengan pemikirannya, dia sesat-sesatkan. Lebih baik kita menjadi orang benar yang bercahaya, memberikan dampak, manfaat, guna yang positif bagi orang banyak. Kita tidak perlu takut dihakimi oleh orang-orang fasik, karena kita tidak berada di jalan orang fasik. Kita berbeda pohon. Pohon orang fasik, pohon orang benar. Penghakiman orang fasik pada orang benar tidak akan mengubah apa-apa. Yang kita harus takut hanya satu, penghakiman dari Tuhan Yesus. Mungkin hari ini banyak orang-orang fasik menghakimi hidup Anda. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara-saudara bahwa orang benar itu berjalan di jalan kesembuhan. Keadaannya semakin hari semakin baik, semakin bercahaya, semakin terang, semakin menjadi berkat, semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati semua orang-orang benar. Orang benar akan hidup dalam kebenaran dari Tuhan. Orang fasik akan jatuh karena tegak tengkuk dan kelalimannya. Hari bertobat masih ada kesempatan. Kepadamu diperhadapkan hidup atau mati, pilihlah hidup. Kefasikan atau kebenaran, pilihlah kebenaran. Kutuk atau berkat, pilihlah berkat. Demikianlah kata firman Tuhan. Biarkan hati kita bergembira. Karena hati yang bergembira itu melebihi obat paten apapun namanya. Karena hati yang gembira adalah obat yang termanjur, mendatangkan sukacita, mengalirkan kekuatan ilahi, memberi semangat yang baru. Kita gembira saudara-saudara kalau habis tolong orang. Kita gembira kalau habis melayani sesama yang lain. Kita gembira kalau sudah jadi berkat. Tapi orang fasik gelisah kalau tidak menyandung orang lain. Gelisah kalau tidak ngomongin, gosipin orang lain. Nggak bisa tidur dia kalau belum berbuat jahat kepada sesamanya. Kita tidak di sana. Sekalipun ada banyak orang di sekitar kita yang berbuat begitu. Tapi saya meminta seluruh pemirsa dan pendengar, patrikan dalam hati saudara-saudara sekalian, kita adalah orang benar yang berjalan di jalan kesembuhan. Let's pray. Syukur kepadamu Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang datang kepada kami hari ini. Apapun sakit yang kami alami, saat kami menyadari bahwa kami berjalan di jalan kesembuhan, keadaan kami pasti membaik, pasti menjadi semakin baik. Bahkan makanan yang kami minum, makan dan air yang kami minum, menjadi kesembuhan bagi tubuh kami, diberkati. Bahkan firman yang kami dengar ini, inilah yang menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengar sabda firman Tuhan, yang percaya memuji-muji Tuhan. Miliki hati yang gembira. Hari-hari ini kita perlu mengkontrol hati kita supaya tetap gembira. Karena dari hati kita yang gembira akan terpancar kehidupan, cahaya itu. Disembuhkanlah setiap orang-orang sakit yang menyaksikan tayangan layanan ini.
tubuh yang sakit saat doa ini dinaikkan, mengalir kesembuhan. Orang-orang sakit, Pastor Andy berdoa untukmu saat ini. In Jesus' name. Heal, free, and clear. Amen. Diberkatilah saudara-saudara yang sakit. Terimalah aliran kesembuhan untuk tubuh Anda. Dan orang-orang benar, kita terima urapan yang baru dari Tuhan. Tetap kita ada di jalan yang benar. Karena jalan yang benar, orang benar berjalan di jalan kesembuhan. Semakin melangkah, semakin sehat. Semakin melangkah, semakin terang. Semakin melangkah, semakin memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yeay! Ya, saudara-saudara, senang hari yang baru ini. Selamat aktivitas, ya. Berkat-berkat rohani menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Fide, Immanuel, rahmatnya selalu melimpah bagi hidup kita. Saudara-saudara, satu pujian. Percayalah, surya pasti bersinar. Kita ada di jalan kesembuhan. Kita adalah orang benar yang berbuah kebaikan dan memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan pujian ini. Sambut hari yang baru. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Hore! Orang benar berjalan di jalan kesembuhan. Keadaanmu semakin hari semakin baik. COVID out, cancer out, dan mengalami kesembuhan. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Yeay, aku percaya Tuhan. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Percaya ya. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Hore! Berbahagialah setiap orang-orang yang percaya. Mereka berjalan tidak menjadi lelah, mereka berlari tidak capek-capek, tapi kekuatan yang dari Tuhan diperbaharui atas tubuh mereka hari demi hari. Percayalah, katakan bersama-sama bahwa surya pasti bersinar. Yes, surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Amin, amin, amin. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Ingat Bapak Ibu, Anda dan saya orang benar. Jalanmu kesembuhan, hidupmu jadi berkat. Tuhanlah yang menyertai saya
Dan Tuhan yang sama, Tuhan Yesus menyertai seluruh pemirsa dan pendengar. In Jesus name, keadaanmu baik-baik saja karena Tuhan Yesus menyertai. Shalom, bless you, dadah. Saat melintas langit